Skriniar, komitmen saya 100% untuk Inter, fans sangat mencintaiku. Bek Inter Milan, Skriniar menegaskan komitmen penuh bersama Nerazzurri dan selalu memberikan segalanya untuk klub. Hal tersebut membuat dirinya sangat dicintai oleh para fans. Pada musim panas 2022 kemarin Skriniar pada akhirnya bertahan di Inter meski ada minat kuat dari Paris Saint-Germain. Bek Slovakia ini telah mendapatkan reputasi hebat atas komitmen total dan kepemimpinannya di lapangan selama berseragam Nerazzurri. Hal ini membuat banyak fans memandangnya sebagai kandidat utama untuk menggantikan Samir Handanovic sebagai kapten tim. Dalam sebuah wawancara dengan DAZN, Skriniar memberikan beberapa pemikiran mengenai komitmennya untuk klub dan hubungannya dengan para fans. Sejak awal saya langsung mencoba memberikan yang terbaik untuk tim ini dan untuk warna-warni ini, ujar Skriniar, seperti dilansir Internews. Saya mencoba membantu rekan satu tim saya dan berjuang untuk setiap bola seperti yang selalu saya lakukan. Mungkin karena alasan inilah para fans mencintaiku. Saya memiliki hubungan yang luar biasa dengan mereka dan oleh karena itu saya sangat berterima kasih kepada mereka. Sangat menyenangkan ketika seorang pemain memiliki hubungan yang baik dengan para penggemar. Laporan hasil keuangan Inter Milan tahun anggaran 2021 hingga 2022, peningkatan pendapatan. Inter Milan telah secara resmi merilis laporan keuangan mereka untuk tahun anggaran 2021 hingga 2022. Nerazzurri mampu mencatatkan peningkatan pendapatan signifikan dan penurunan kerugian. Laporan keuangan 2021 hingga 2022 telah mendapat persetujuan dari Dewan Direksi FC Internasional Milan S.P.A. dan kemudian akan disahkan saat rapat umum pemegang saham FC Internazionale S.P.A. pada akhir Oktober 2022 mendatang. Sebagaimana diketahui, situasi keuangan Nerazzurri telah menjadi perbincangan hangat selama beberapa tahun terakhir, dengan pemilik Suning sangat terpukul akibat pandemi Covid. Laporan keuangan yang diumumkan pada 28 September 2022 merinci bagaimana keluarga Zhang yang siap menyuntikkan dana sebesar 100 juta euro ke klub. Dalam laporan keuangan 2021-2022, disebutkan bahwa pendapatan Inter Milan mengalami peningkatan secara signifikan ketimbang tahun anggaran sebelumnya. Pada tahun anggaran 2021-2022 Inter meraup pendapatan sebesar 439,6 juta euro atau lebih tinggi sekitar 75 juta euro dari pendapatan mereka di musim 2020-2021 yang sebesar 364,7 juta euro. Klub juga menutup tahun anggaran 2021-2022 dengan kerugian sebesar 140 juta euro atau lebih rendah sekitar 105 juta euro. Grup Suning siap suntikan dana 1,46 triliun rupiah untuk Inter Milan. Steven Zhang melalui grup bisnisnya yaitu Suning, diberitakan siap menyuntikkan dana sebesar 100 juta euro atau 1,46 triliun rupiah bagi Inter Milan demi menyeimbangkan neraca keuangan klub. Inter Milan sempat mengalami krisis keuangan hebat menyusul pandemi Covid-19 yang terjadi beberapa waktu lalu. Gara-gara pemasukan klub yang jeblok dari segi penjualan tiket, klub bahkan harus melego sejumlah aset berharga mereka seperti Romelu Lukaku hingga Achraf Hakimi. Kini dengan sudah diperbolehkannya penonton untuk hadir langsung menyaksikan pertandingan Inter di Stadion San Siro, perlahan neraca keuangan Nerazzurri pun mulai membaik. Dan menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Presiden Steven Zhang melalui grup Suning ingin menyuntikkan tambahan dana sebesar 100 juta euro supaya kas keuangan klub bisa lebih baik lagi. Tambahan dana ini dimaksudkan untuk memberi ruang bagi manajemen klub dalam berinvestasi mendatangkan pemain baru di masa mendatang. Jelang Inter versus Roma, Romelu Lukaku belum tentu bisa dimainkan Nerazzurri. Romelu Lukaku akan kembali berlatih bersama Inter Milan 28 September 2022, sebulan setelah ia mengalami cedera otot paha. Namun penyerang asal Belgia itu diberitakan belum tentu bisa ambil bagian, kala Nerazzurri berhadapan dengan AS Roma di Giornata ke-8 Serie A hari Sabtu 1 Oktober 2022 mendatang. Romelu Lukaku didiagnosis mengalami cedera otot paha, sesaat sebelum Inter Milan menang 3-1 atas Cremonese di tanggal 30 Agustus silam. Selama Lukaku absen, performa Inter menjadi loyo di Serie A, karena Nerazzurri harus menelan 2 kekalahan dari 4 laga yang dilalui tanpa Lukaku.
Dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, penyerang berusia 29 tahun itu disebut sudah bisa berlatih lagi bersama penggawa Inter lainnya pada hari Rabu 28 September 2022. Namun mengacu pada laporan yang sama, Lukaku masih belum tentu bisa bermain menghadapi AS Roma karena kebugarannya belum 100% kembali ke level terbaik. Tes medis minggu depan, seharusnya membuat pemulihan Brozovic semakin membaik. Gelandang Inter Marcelo Brozovic akan menjalani tes medis awal minggu depan yang akan menjelaskan lebih lanjut tentang waktu pemulihannya untuk cedera paha yang ia alami saat bertugas internasional dengan Kroasia. Ini menurut Roma Corriere dello Sport, yang melaporkan bahwa pemain berusia 29 tahun itu akan menjalani tes dengan staf medis Nerazzurri untuk memberikan indikasi yang lebih jelas tentang kapan ia dapat kembali ke lapangan. Brozovic pasti akan melewatkan beberapa pertandingan untuk Nerazzurri saat ia pulih dari cedera paha yang memaksanya keluar lapangan pada babak pertama pertandingan Nations League antara tim nasional Kroasia dengan Austria pada hari Minggu. Namun, tim akan berharap untuk mendapatkan kembali pemain berusia 29 tahun itu sesegera mungkin, dan tes yang dijadwalkan minggu depan akan memberikan gambaran tentang berapa banyak pertandingan dia akan absen sebelum dia kembali bugar. Hakan Calhanoglu akan kembali berlatih dan bisa memulai pertandingan melawan Roma. Gelandang Inter Hakan Calhanoglu akan kembali berlatih penuh baik hari ini atau besok dan sudah bisa sepenuhnya fit untuk berada di starting 11 untuk pertandingan Serie A dengan Roma selama akhir pekan. Ini menurut di Roma Corriere dello Sport, yang melaporkan bahwa pemain berusia 28 tahun itu sangat dekat untuk pulih sepenuhnya dari cedera pahanya dan dapat berlatih dengan anggota skuad lainnya paling lambat 29 September 2022. Calhanoglu telah pulih dari cedera paha selama beberapa minggu terakhir, dengan cedera yang menyebabkan dia absen dalam pertandingan Serie A tim dengan Udinese sebelum jeda internasional serta pertandingan tim nasional Turki selama jeda. Namun, gelandang itu sekarang pada dasarnya fit kembali dan dapat bekerja dengan grup, dan dia sudah bisa kembali ke starting 11 untuk menghadapi Giallorossi pada hari Sabtu. Inter siapkan Trevoh Chalobah dan Çağlar Söyüncü sebagai pengganti jika Milan Skriniar pergi pada Januari. Inter sedang mempertimbangkan pemain seperti bek Leicester City Çağlar Söyüncü dan bek Chelsea Trevoh Chalobah sebagai target yang mungkin untuk jendela transfer Januari jika Milan Skriniar meninggalkan klub. Ini menurut outlet berita Italia Gazzetta It, yang melaporkan bahwa Nerazzurri melihat pasangan ini sebagai bala bantuan murah untuk lini belakang mereka jika mereka memutuskan untuk menjual Skriniar. Prioritas Inter adalah untuk memperpanjang kontrak Skriniar, yang saat ini akan berakhir pada akhir Juni 2023, tetapi tidak ada jaminan bahwa mereka akan dapat menemukan kesepakatan dengannya karena Paris Saint-Germain muncul dengan minat. Jika klub tidak dapat meyakinkan pemain berusia 27 tahun itu dengan kontrak baru, mereka lebih suka menjualnya di jendela transfer Januari daripada kehilangannya secara gratis musim panas mendatang. Jika Skriniar sedang dalam perjalanan, maka pengganti like for like akan dicari, dengan Chalobah dan Söyüncü dua profil yang Nerazzurri telah pantau, dan keduanya berpotensi tersedia dalam kesepakatan berbiaya rendah atau pinjaman.